Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, saya akan beberapa video ini tentang perbezaan supporter Ultras Garuda dan juga Ultras Harimau Meraya, terutama sekali ketika pertandingan 25 Maret yaitu Malaysia menentang Nepal, yang mana Malaysia telah membungkam Nepal, dan manakala pada 25 Maret juga Indonesia menentang Bahrain 1-0. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Bahrain betul-betul koyak dengan penyokong Indonesia. Dari jurulatih dia, penyokong dia, sampailah penjaga gol dia langsung tak dapat terima hentaman padu penyokong Indonesia. Itu jelas membuktikan bahawa perang cyber dan sokongan padu di stadium sangat penting, kerana ia jelas dapat mengganggu emosi pemain lawan. Jurulatih Bahrain sendiri akui suasana di stadium hari itu cukup luar biasa, kerana setiap saat ada sorakan dan jeritan dari penyokong Indonesia. Ini yang seharusnya Malaysia contohi untuk perlawanan dengan Vietnam dan perlawanan seterusnya. Kita kena ganggu emosi mereka secara cyber dan di stadium. Ultras Malaya kena dibantu oleh penyokong Malaysia yang lain. Ya, jangan hanya Ultras Malaya saja yang bersorak. Setiap saat kena ada sorakan yang boleh bagi semangat pada pemain kita dan mengganggu emosi pemain lawan. Sebelum perlawanan pula, geng-geng netizen boleh lancarkan gangguan psikologi pada pemain dan jurulatih mereka. Setakat yang saya tahu, hanya juara kumpulan sahaja dapat ke peringkat seterusnya untuk Piala Asia ni. Maka kita kena pulun habis untuk menang semua perlawanan. Mengejutkan, media Malaysia soroti perbedaan supporter Indonesia dan supporter Malaysia. Supporter Indonesia yang memenuhi pertandingan Indonesia melawan Bahrain menjadi sorotan media Malaysia dibandingkan dengan supporter Malaysia saat menonton pertandingan Malaysia menghadapi Nepal di kualifikasi Piala Asia. Perbedaan ini sangat jomplang ya. Di Stadion Malaysia, pertandingan Malaysia terdapat 5.000 penonton pendukung Malaysia, berbeda dengan pendukung timnas Indonesia yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno sebanyak 87.000 penonton. Ini tentunya perbedaan yang sangat jomplang. Antusiasme penonton Indonesia lebih besar dibandingkan antusiasme penonton Malaysia. Padahal ekonomi Malaysia secara keseluruhan lebih baik dari Indonesia, tapi daya beli mereka sangat minim. Mungkin antusiasme mereka berkurang akibat Malaysia mengalami penurunan di timnasnya. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk lolos ke Piala Asia saja, Malaysia ini masih ragu apakah Malaysia bisa lolos karena bersaing dengan Vietnam. Bagaimana menurut kalian? Silakan di kolom komentar. Itu adalah video yang baik ya daripada content creator tentang perbedaan perlawanan ataupun supporter daripada Harimau Malaya dan juga timnas Garuda ya. Nampak sekali dari sini jaraknya banyak lompong ya, banyak yang kosong ya di bahagian stand itu, berbanding dengan di JBK itu penuh ya guys, penuh memenuhi warna merah putih itu telah menutup semua kerusi-kerusi yang ada di sana. Bahkan kalau daripada sini kita bisa nampak bahwa warna biru kerusi itu masih banyak dan orangnya dikit. Itu adalah bukti nyata dan sungguh menyedihkan juga supporter Harimau Malaya tidak seramai itu. Nah, pasti ada alasan dia guys. Nanti saya akan beritahu apa alasan-alasan ini dan anda kena tahu. Walhal Malaysia menang malam itu menentang dengan Nepal ya guys. Laga timnas Malaysia melawan Nepal pada kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Bahru, Selasa 25 Maret. Mendapat sorotan karena hanya disaksikan kurang dari 4.000 supporter. Timnas Malaysia memulai era baru di bawah pelatih Peter Ceklamovski saat melawan Nepal. Selain itu, tim Harimau Malaya juga diperkuat pemain naturalisasi baru, yakni Hector Hevel. Namun, daya tarik era baru tidak membuat supporter timnas Malaysia tertarik untuk hadir ke stadion dan mendukung langsung Dion Kools dan kawan-kawan media Malaysia. Berita harian menyebut pertandingan Malaysia versus Nepal hanya disaksikan kurang dari 4.000 penonton.
kondisi itu dianggap tidak membanggakan. Kehadiran hampir 4.000 supporter menyaksikan pertandingan yang melibatkan Harimau Malaya melawan Nepal pada putaran ketiga Grup F kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Sultan Ibrahim malam ini bukanlah kehadiran yang membanggakan. Pertanyaan mulai muncul, apakah pendukung Harimau Malaya akan mengambil sikap menunggu dan melihat bagaimana skuad Peter Ciklamovski bermain dengan gaya permainan intensitas tinggi sebelum memutuskan untuk turun ke stadion untuk pertandingan berikutnya. Tulis berita harian dikutip dari CNN Indonesia. Sementara itu, pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno mencatat jumlah penonton yang mengesankan dengan sekitar 69.000 supporter hadir untuk memberikan dukungan langsung. Minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan tu. Malaysia jadi tuan rumah, lepas tu tengok Indo, tengok Filipin. Aku rasa still Malaysia best lagi lah dari segi quality event tu sendiri. Tapi kalau dari segi fans, memang minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan tu. Dia kalau buat event macam ni orang. Itu adalah beberapa pendapat yang ada di dalam video tadi. Kita lihat video lain. Piala Dunia antara Indonesia melawan Bahrain. Meskipun harga tiket pertandingan cukup mahal, supporter Indonesia tetap membeli tiket dengan cepat hingga ludes habis terjual. Harga tiket termurah pada pertandingan di GBK sebesar Rp300.000, sedangkan yang termahal sebesar Rp1.750.000. Ini menunjukkan semangat yang sangat tinggi dan loyalitas yang besar terhadap timnas. Juga mencerminkan kebanggaan serta kecintaan masyarakat Indonesia terhadap timnas sepak bolanya, di mana mereka rela mengeluarkan uang lebih untuk mendukung timnas mereka. Bahkan dalam situasi yang penuh tekanan dan tantangan seperti kualifikasi Piala Dunia, bahkan supporter Indonesia rela mengeluarkan uang sendiri untuk membuat koreo dengan biaya puluhan juta rupiah. Sebaliknya di Malaysia, meskipun sepak bola juga sangat populer, reaksi supporter terhadap tiket pertandingan kualifikasi Piala Asia antara timnas Malaysia dan Nepal agak berbeda. Banyak supporter Malaysia yang merasa tiket yang dijual seharga Rp44 atau sekitar Rp160.000 terlalu mahal, yang mengakibatkan sepinya penonton di stadion. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun supporter Malaysia tetap mendukung timnas mereka, faktor harga tiket dapat mempengaruhi kehadiran mereka di stadion. Hal ini mungkin mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi sebagian penggemar atau kurangnya kepercayaan terhadap timnas Malaysia di pertandingan yang relatif dianggap lebih ringan dibandingkan laga-laga besar internasional lainnya. Ini satu poin yang bagus ya tentang perbedaan harga tiket dan juga sama ada tiket itu terjual habis ataupun tidak. Dan ternyata tadi kalau di Indonesia itu di JBK itu penuh dipenuhi oleh fans-fans, karena bukan orang Indonesia juga, orang luar negara juga mendukung timnas Garuda. Tetapi di Malaysia tadi kita lihat bahkan banyak yang kosong. Mungkin adakah harga tiket itu terlalu mahal dan ataupun bagaimana ya guys. Ayo kita lihat video lain. Ketua Penyokong Tegar skuad Harimau Malaya yang dikenali Ultras Malaya UM, Lekir Ahmad mengumumkan pengundurannya. Beliau yang telah mengetuai Ultras Malaya selama 17 tahun mengumumkan pengundurannya hari ini. Menerusi Facebook miliknya, dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sambil menyifatkan segala pahit manis yang berlaku adalah asam garam naik turun sebuah gerakan. Katanya sudah sampai masa untuk beliau memulangkan semula nama Ultras Malaya, sebuah gerakan anak bangsa yang beliau berikan seluruh jiwa raga hingga menjadi sinonim dengan dirinya sendiri. Lekir Ahmad turut memohon ampun dan maaf andai ada tersalah kata, tersilap bicara, tercanggung urus, terjelik perbuatan sepanjang mengetuai Ultras Malaya. Ultras Malaya bermula dengan seramai lebih kurang 20 penyokong setia di sekitar Lembah Kelang berbicara mengenai perkembangan bola sepak negara menerusi laman web sebagai medium pengantara pada akhir 2007.
Aksi pertama Ultras Malaya ialah pada 15 Oktober 2008 ketika perlawanan membuka tirai Pesta Bola Merdeka di Stadium MBPJ di antara Malaysia dan Nepal yang menyaksikan skuad Harimau Malaya menang 4-0. Okey, pandangan saya, Ultras Malaya menyatakan yang dia dia tidak berpuas hati dengan apa mungkin yang terjadi pada FM, yang kita tahu ada beberapa seperti pembagian Kim Panggul dengan ni semua. Nanti saya akan nyatakan, cerita sebenar tentang pembagian tersebut yang FM tak, saya rasa tidak wajar dipersalahkan. Sekejap lagi saya akan cerita, dan saya menyeru kepada Ultras Malaya, penyokong ni yang kita tahulah penyokong tega Harimau Malaya, untuk inilah masanya mereka untuk menyokong pasukan Harimau Malaya, untuk pasukan Malaysia, kerana mereka nak menyokong, mereka sebagai penyokong untuk menyokong pasukan, untuk menyokong pasukan Malaysia, untuk kita memperbaiki ranking kita dan terusnya kau dapat kita menjuari Pesta Merdeka. Ini harapan saya dengan itu semua. Kalau mereka memang ada perkara yang mereka tidak mereka mungkin ketahui dari segi fakta, mereka boleh berjumpa dengan mana-mana pegawai saya ataupun saya di FM untuk kita boleh bagi penerangan. Itu saya rasa tak ada masalah, dan itu setakat yang itu. Dan saya menyeru mereka untuk datang menyokong, untuk memikirkan balik, untuk menyokong pasukan Harimau Malaya. Itu pasukan kesayangan kita, pasukan Malaysia, pasukan negara kita, di samping kita menyambut hari kemerdekaan kita pada 31 bulan. Itu dia guys, video tentang bagaimanakah perbezaan antara supporter Garuda dan juga supporter daripada Harimau Malaya. Mungkin ada beberapa poin yang tidak diketengahkan. Nah, ini beberapa fakta mungkin yang mempengaruhi kehadiran Ultras Harimau Malaya memboikot FM ini, terutama sekali setelah peristiwa Pesta Bola Merdeka yang terdahulu. Dan kebanyakan mereka sudah muak dengan pengurusan FM yang enggan dan juga tidak mahu berkompromi dengan Ultras Harimau Malaya yang pernah dan selalu mendukung Harimau Malaya, dan tidak mahu mendengar perubahan ataupun cadangan-cadangan daripada pendukung Harimau Malaya ini. Dan mereka ingin memboikot terus FM ini agar mengosongkan bangku pendukung, bangku penyokong itu guys. Dan ia juga adalah terkait isu Kim Panggul yang telah meletakkan jawatan, di mana Kim Panggul ketika itu meletakkan jawatan dan juga dilepaskan oleh pengerusi FM secara mudah. Kita tahu Kim Panggul ini adalah pelatih daripada Korea Selatan yang telah menaikkan nama Harimau Malaya beberapa tangga di dalam kedudukan FIFA, dan banyak berjasa kepada Harimau Malaya dalam menaikkan gaya sepak bola Harimau Malaya, dan dilepaskan begitu sahaja dan menyebabkan kemerunduman seketika, prestasi yang merundum dan juga menurun. Ini juga terkait isu di mana kes pemain antarabangsa kebangsaan iaitu Faizal Halim tidak diambil perhatian yang secukupnya, di mana Faizal Halim begitu menderita dan sampai sekarang masih belum diketemui pelakunya melakukan simbahan asid kehadap dirinya. Dan juga menjadi isu ketika itu ialah Faizal Halim tidak juga diberikan kesempatan untuk berada di dalam pemain kebangsaan. Apa yang anda lihat adalah isyarat tsunami kepada FM dan juga pihak pengurusan yang kurang cekap, dan mungkin ini adalah sirna dan juga antara video yang bagus untuk menggerakkan anti-FM supaya lebih fokus dan juga merubah cara pengurusan mereka. Oke guys, jika anda suka dengan reaksi saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya.